Kabupaten Ciamis yang pertama se-Indonesia sebagai percontohan penerapan pembelian pupuk subsidi dengan pakai kartu tani. Namun seiring waktu tidak berjalan mulus, banyak persoalan dalam penerapan kartu tani. Hingga banyak kartu tani yang bermasalah yang diduga sampai ribuan kartu tani kuotanya kosong. Data yang dihimpun insiden24.com, diantaranya dari beberapa keterangan petani di Kabupaten Ciamis yang ingin namanya dirahasiakan. Seperti dikatakan petani inisial W, bahwa dirinya sudah dapat kartu namun kuotanya justru kosong. Yang menjadi permasalahan kami ketika tidak dapat pupuk subsidi terpaksa beli non-subsidi. Padahal saya sudah masuk dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok, gimana solusinya, paparnya. Tambah W, dengan persoalan ini pihaknya berharap ada upaya dari Dinas Pertanian yang bisa memberikan solusinya. Seperti kota kosong dan bahkan edisi atau alat penggesek kartu tani seringkali rusak. Jadi dalam persoalan ini kami yang dirugikan sebagai petani, paparnya, kata W. Kenapa kartunya kecetak, artinya sudah masuk ERDKK dan harusnya ada kuotanya, namun ini justru kosong. Sebaliknya kalau tidak kecetak artinya tidak di ERDKK. Kan Bank Mandiri mencetak kartu itu berdasarkan ERDKK, tegasnya. Ketika insiden24.com mendatangi Dinas Pertanian, serta bertemu stafnya ingin bertemu Kadis Pertanian, jawabnya lagi sakit. Saat meminta konfirmasi kepada Sekdis, Kabid atau Kasih yang bisa mengungkapkan masalah kartu tani. Stafnya mengatakan bahwa semuanya lagi tidak ada di kantor. Namun saat memantau di halaman parkir ada mobil dinas dan motor dinas yang terparkir. Tapi kan posisi kartu tani tersebut sudah terdistribusi ya. Jadi kartunya sudah dipegang sama petani. Jadi kartunya sudah dipegang oleh petani. Tak masuk RDKK, tapi petani tidak bisa mentransaksikan atau menebus pupuk, begitu. Jadi mungkin ini Pak, mungkin ada mispersepsi juga ya antara kuota nol dan kartu yang terblokir. Itu kadang-kadang kan masyarakat juga berpersepsi bahwa yang kartunya terblokir itu kuotanya bisa jadi nol gitu ya. Sebetulnya gini Pak, untuk dari kami selaku bank operator gitu ya, selama petani tersebut itu terdaftar di IRDKK ya, untuk sekarang kan itu selama datanya sesuai, NIK-nya sama, namanya sama, itu pasti diinjekkan sehingga petani itu bisa langsung mentransaksikan gitu ya, datang ke kios pupuk yang sudah ditunjuk sesuai dengan IRDKK. Nah juga ada pun misalkan kartu tani tersebut itu lama tidak dipakai atau PIN-nya salah 3 kali secara umumnya gitu ya. Nah, itu kadang-kadang diartikan juga sebagai kuota kosong karena kartunya intinya tidak bisa dipakai gitu ya. Sebetulnya kan dari tim kita juga sudah ada beberapa tim ya, beberapa orang yang ke lapangan. Maksudnya ke lapangan itu kan untuk meminimalisir gitu kendala-kendala seperti itu ya, intinya membantu petani lah dalam penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Nah sehingga hal-hal seperti itu dapat diminimalisir. Ada berapa jumlahnya totalnya? Ribuan atau ratusan? Yang mana ya? Kabupaten Ciamis? Yang apa? Yang memang kuotanya tidak digesek itu, tidak ini. Maksudnya kuotanya tidak dipakai gitu ya? Ya bukan, jadi pas digesek kosong itu, nggak bisa itu. Pas digesek kosong itu mungkin 1000-an ya, itu juga karena nggak ada di RDKK-nya. Ada juga yang tapi udah tercetak gitu. Udah, karena kan gini kan untuk yang 2017 itu dasarnya bukan memakai IRDKK ya, bukan memakai IRDKK. Nah IRDKK itu dipakai acuan setelah untuk penggunaan kartu tani itu 2018 gitu. Jadi 2018 sumber datanya itu cuma satu dari IRDKK. Jadi kalau yang NIK-nya sesuai gitu, namanya sesuai, itu kuotanya pasti terinjek gitu. Dan yang bersangkutan pun berhak memiliki kartu tani gitu, kecuali memang yang si individunya nggak mau ngambil gitu. Terus berapa persen di Kabupaten Ciamis yang memang kartu tani itu udah tersampaikan semua atau belum? Berapa persen? 99%. Targetan sampai Desember bisa beres nggak semuanya?
Desember kebetulan untuk kartu tani kan udah semua ya. Udah Kita semua. juga udah dari awal dari Januari yang cetakan IRDKK 2021 itu udah kita salurkan sebanyak 2 kali gitu kan. Nah, kalau yang kosong itu berarti petani itu tidak bisa dapat pupuk subsidi. Gini, untuk perbaikan data di RDKK kan otomatis kadang-kadang IRDKK itu ada untuk misalkan revisinya gitu ya. Untuk revisinya misalkan kayak kemarin itu di bulan Januari itu ada kesempatan untuk perbaikan data. Nah itu kita dari Mandiri disesuaikan lagi. Jadi datanya itu dari webnya Kementan, base-nya Kementan itu di-download lagi. Nah kemudian disesuaikan lagi dari perbaikan itu gitu. Berarti sampai kapan petani yang belum dapat subsidi bisa dapat nantinya? Ya selama petaninya ada di RDKK itu bisa gitu Pak. Misalkan ya tergantung dari Kementannya juga ya, sistemnya dibuka itu per berapa periode gitu. Kang, apakah benar katanya kartu tani itu nanti tidak berlaku lagi, justru sekarang tahun 2022 akan di-stop, benar nggak itu? Sampai saat ini kami belum menerima informasi secara pastinya gitu, apakah tahun 2002 itu akan dihapus, akan dikembalikan lagi seperti dulu, gitu, bebas gitu, manual, tidak pakai kartu. Kami sampai saat ini belum menerima secara pasti gitu. Sampai saat ini kami masih membantu pemerintah dalam pelaksanaan program kartu tani ini karena mungkin karena kita masih diberikan kerjasama dengan pemerintah gitu. Sampai saat ini masih, kalau misalkan ada nantinya ada kartu, misalkan cetakan kartu baru di 2022, kita distribusikan kembali. Nah, sampai saat ini kita belum menerima secara pasti, secara surat bahwa tahun 2002 itu tidak memerlukan kartu tani. Jadi masih jalan aja.